Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas MLIE 5D2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis sebagai syarat UTS praktikum kewirausahaan, di mana proposal bisnis kami yaitu mengenai produk ayam bakar celup dari PT Bean Foods. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Alfibina Rahmadanti, yang kedua Nurul Indah Febrianti, yang ketiga Hanifah Nuraini Karyasi, dan yang keempat Teresia Elizabeth. Dalam proposal bisnis kami akan mempresentasikan 7 bab. Yang pertama, bab pertama dimulai dari bab 1 pendahuluan, dilanjutkan dengan bab 2 profil perusahaan, bab ketiga aspek manajemen organisasi, bab keempat aspek teknis dan teknologi, bab kelima, aspek pasar dan pemasaran, bab keenam, aspek keuangan, dan bab yang terakhir yaitu bab 7, penutup. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 pendahuluan ini terdapat 3 subbab. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang pembuatan proposal bisnis kami yaitu di mana negara Indonesia merupakan negara berkembang, di mana negara berkembang ini adalah negara yang mayoritas masyarakatnya memiliki kualitas hidup menengah ataupun kualitas hidup sedang berkembang, di mana pada negara berkembang ini banyak sekali usaha-usaha kecil UMKM menengah ke bawah yang tumbuh di masyarakat, yang sebenarnya usaha kecil tersebut yang banyak tumbuh di masyarakat mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan memunculkan manfaat berwirausaha bagi masyarakat yang menjalankan proses bisnis tersebut. Di mana saat kita menjalankan suatu wirausaha maupun bisnis besar, bisnis menengah, maupun sampai bisnis kecil, kita pertama harus menentukan produk dan juga target pasar apa dan yang cocok untuk dijalankan masyarakat tersebut. Dengan cara yaitu melakukan riset pasar ataupun melakukan survei, di mana riset pasar tersebut bertujuan agar sebelum bisnis tersebut launching, kita akan mengetahui target pasar yang sesuai, strategi pasar apa yang sesuai, agar bisnis kita dapat bertahan di pasar. Dengan cara kita juga memanfaatkan media teknologi yang makin pesat ini di era globalisasi untuk membantu penjualan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat proposal bisnis kami. Yang pertama, tujuannya untuk mengetahui strategi yang akan digunakan. Yang kedua, untuk menggambarkan awalan dalam suatu bisnis. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi target pasar suatu bisnis. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, untuk pengembangan strategi dalam perkembangan bisnis baru. Yang kedua, untuk memberikan gambaran awal untuk bisnis baru. Dan yang ketiga, untuk memberikan hasil identifikasi market share atau target pasar dalam suatu bisnis. Selanjutnya, bab 2 yaitu profil perusahaan, di mana profil perusahaan kami yaitu merupakan PT Bean Foods yang terinspirasi PT Bean. Bean itu terinspirasi dari keempat anggota pembentuk dan pencetus PT. Kemudian Foods yaitu yang merupakan khas bahwa perusahaan kami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Di mana detail perusahaan kami yaitu namanya PT Bean Foods, alamatnya adalah di Jalan Bontang 1 Bekasi, Jawa Barat, nomor telepon tertera, tanggal perusahaan didirikan yaitu 17 Oktober 2021, dan profil perusahaan kami juga memiliki alamat situs web dan juga alamat email perusahaan sehingga customer dapat lebih mudah untuk menghubungi perusahaan PT Bean Foods. Selanjutnya yaitu terdapat visi misi perusahaan, di mana visinya yaitu mendahulukan kepuasan konsumen dengan menghadirkan produk yang memiliki kualitas terbaik. Misinya yang pertama memberikan harga jual produk yang murah. Yang kedua, memprioritaskan konsumen sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Yang ketiga, memudahkan konsumen dalam memilih produk. Yang keempat, mencantumkan komposisi dengan jujur dan jelas pada kemasan produk. Yang kelima, membuat desain kemasan yang aman. Yang keenam, menciptakan suasana outlet yang nyaman, bersih, dan tertata. Dan yang ketujuh, yaitu melayani dalam waktu yang lebih cepat agar konsumen tidak terlalu lama menunggu. Selanjutnya, yaitu jenis dan nama bisnis, di mana jenis bisnis PT Bean Foods adalah
bisnis yang bergerak pada bidang industri makanan, di mana PT Bean Foods ini menjual produk ayam bakar celup yang nantinya akan menggunakan bahan baku rempah racikan sendiri, sehingga produk ayam bakar celup kami memiliki ciri khas sendiri dan juga tentu saja aman untuk dikonsumsi. Ya, selanjutnya ada nama bisnis, yaitu nama bisnis produk kami adalah ayam bakar celup yang merupakan salah satu produk yang nantinya akan diproduksi oleh PT Bean Foods dan akan dilakukan proses jual beli. Selanjutnya terdapat lokasi bisnis dari PT Bean Foods, di mana lokasi bisnisnya itu terletak di Jalan Bontang 1, Bekasi, Jawa Barat, di mana kita menentukan lokasi PT Bean Foods di Jalan Bontang 1 dikarenakan lokasi tersebut adalah memiliki akses jalan yang mudah dilewati dan juga di daerah yang terletak di daerah kerumunan ramai penduduk sehingga PT Bean Foods dengan produk ayam bakar celup dapat dan mampu untuk menguasai konsumen maupun agar lebih dekat dengan konsumen untuk menjalankan proses bisnis industri makanan kami. Selanjutnya, bab ketiga akan dijelaskan oleh Nurul Indah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu aspek manajemen organisasi. Di dalam bab 3 terdapat struktur organisasi. Berikut merupakan gambar struktur organisasi yang terdapat pada PT Bean Foods. Berdasarkan struktur di atas, PT Bean Foods dipimpin oleh direktur sekaligus pemilik usaha yang memiliki tanggung jawab terbesar di perusahaan. Di bawah direktur atau pemilik usaha terdapat beberapa bagian seperti produksi, bagian administrasi dan keuangan, serta bagian pemasaran. Setiap bagian masih dikelola langsung oleh pemilik usaha itu sendiri. Bagian produksi terdiri dari 2 orang, bagian administrasi dan keuangan terdiri dari 1 orang, dan bagian pemasaran terdiri dari 1 orang. Selanjutnya, bab 4, yaitu aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada produk perusahaan. PT Bean Foods membuat usaha jenis baru dengan menjual produk ayam bakar celup yang menggunakan bahan baku berkualitas dan diolah dengan menggunakan rempah racikan sendiri yang menjadikan ciri khas tersendiri dari produk kami. Produk kami memiliki sambal dengan berbagai level kepedasan yang bisa disesuaikan serta dijual dengan harga yang terjangkau yang dapat dibeli oleh seluruh kalangan. Selanjutnya ada jenis produk. Berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan oleh PT Bean Foods, produk yang akan dijual PT Bean Foods adalah ayam bakar lalap sambal paket lengkap yang terdiri dari ayam bakar, nasi, lalap, tahu tempe, kerupuk, dan juga sambal dengan berbagai pilihan level sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada proses pembuatan produk. Yang pertama ada flowchart proses produksi ayam bakar. Yang pertama mulai, lalu persiapkan bahan-bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan ayam bakar celup. Selanjutnya bersihkan ayam dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan ayam bakar. Lalu blender bumbu ungkep yang berisi bawang merah, bawang putih, sereh, ketumbar, daun jeruk, gula, kunyit, jahe, lengkuas, dan daun salam hingga halus. Lalu tumis bumbu hingga harum dan tambahkan gula merah, garam, dan air secukupnya. Selanjutnya, buat bumbu celup yang terdiri dari bawang, kecap, mentega, garam, kacang tanah, gula merah, dan biji pala yang dihaluskan dan tambahkan air secukupnya dan dimasak. Apabila rasa kurang sesuai, bisa ditambahkan bumbu atau air secukupnya hingga rasa sesuai. Lalu celupkan ayam ke dalam bumbu celup yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, bakar ayam yang sudah dicelupkan di bumbu hingga kecoklatan. Yang terakhir, selanjutnya ada flowchart proses pembuatan sambal. Yang pertama, persiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan sambal. Lalu bersihkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sambal. Setelah itu, rebus cabai dan tomat selama kurang lebih 1 jam. Lalu giling cabai dan tomat yang sudah direbus di mesin penggiling. Setelah itu, iris bawang merah dan bawang putih, lalu tumis hingga harum.
Campurkan tumisan bawang dengan gilingan cabai dan tomat, tambahkan air secukupnya, gula merah, dan garam, lalu masak hingga keluar minyak. Apabila rasa kurang sesuai, bisa ditambahkan bumbu atau air secukupnya hingga rasa sesuai. Lalu yang terakhir, kemas sambal ke dalam kemasan yang sudah disediakan. Selanjutnya ada keunggulan produk. Dengan harga yang terjangkau, produk ayam bakar celup diolah dengan rempah racikan sendiri yang memiliki cita rasa yang khas dengan tambahan sambal dengan berbagai level yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Produk ayam bakar celup bisa dikemas dengan pilihan packaging yang tersedia, di mana pilihan packaging tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, untuk menjaga kualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah analisis riset pasar. Dalam penentuan produk makanan apa yang akan dijual, PT Bean Foods melakukan riset pasar terhadap 3 jenis produk pilihan, yaitu ayam bakar, ceker mercon, dan keripik. Dilihat dari gambar pertama, dapat disimpulkan bahwa hasil riset pasar dengan responden berjumlah 124 orang adalah pilihan produk mayoritas yang dipilih merupakan ayam bakar dengan persentase sebesar 67,7% atau sebanyak 84 orang. Selanjutnya, pada gambar 2, dapat disimpulkan bahwa hasil riset dalam pemilihan jenis produk ayam bakar dihasilkan pilihan mayoritas yaitu ayam bakar lalap sambal paket lengkap dengan jumlah persentase sebesar 66% atau sebanyak 56 orang yang telah memilih pilihan jenis produk tersebut. Dari sini, hasil ini merupakan acuan dan target pasar untuk menentukan suatu produk dan melakukan suatu usaha bisnis produk ayam bakar. Yang kedua adalah target pasar, yaitu segmentasi pasar. Untuk geographic segmentation-nya, yaitu produk ini dijual berfokus di daerah Bekasi, karena lokasi penjualan produk kami terdapat di Bekasi. Tapi untuk memperluas pasar, maka kami dapat melakukan penjualan secara online melalui sosial media. Selanjutnya adalah demographic segmentation, yaitu produk kami dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia. Hal ini dikarenakan produk yang kami tawarkan merupakan produk makanan yang sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga mudah diterima di setiap kalangan umur. Selanjutnya adalah behavioral segmentation, yaitu tingkah laku pembelian produk ayam bakar celup ini cenderung sama. Selanjutnya adalah market targeting. Target pasar dalam usaha ayam bakar PT Bean Foods ini adalah kami membidik pasar konsumen remaja sampai dewasa, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa dibeli dengan berbagai kalangan umur. Selanjutnya, untuk posisi pasar, ayam bakar dari PT Bean Foods ini diposisikan sebagai produk ayam bakar khas Solo yang memiliki berbagai pilihan level sambal. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Dalam memudahkan pemasaran produk, maka kami menggunakan strategi bauran pemasaran. Untuk sasaran pasarnya, yaitu adalah di daerah wilayah Bekasi dan sekitarnya, dan untuk sasaran konsumennya itu adalah konsumen dengan segala umur. Untuk pesaing usahanya, yaitu penjual ayam bakar, baik penjual kaki lima, UMKM, hingga rumah makan. Untuk sasaran bauran pemasaran, untuk strategi produknya itu, produk ayam bakar kami memiliki cita rasa yang khas, dan juga terdapat pilihan konsumen untuk sambalnya. Selanjutnya ada strategi harga. Di sini kami menetapkan harga produk kami sebesar 30.000 dengan mempertimbangkan pasar dan juga biaya produksi.
Untuk strategi distribusinya, pengiriman pada produk bisa dilakukan apabila produk dipesan secara online. Kami menggunakan bantuan pihak ketiga dalam pengiriman produk, dan juga kami menyediakan packaging yang sesuai sehingga dapat menjamin keamanan produk hingga ke tangan konsumen. Untuk strategi promosinya, kami menggunakan media sosial karena dapat menjangkau ke berbagai lapisan masyarakat, irit biaya, dan juga bisa menyasar banyak target, sehingga dapat lebih efektif. Pemasaran media sosial berfokus pada penggunaan situs atau aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah bisnis model Canva. Di sini merupakan strategi dalam manajemen usaha ayam bakar ceruk yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Elemen pertama adalah key partner, di mana key partner-nya ini adalah supplier bahan baku, supplier packaging, dan media online seperti WhatsApp dan Instagram. Yang kedua adalah key activities, yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik dan menciptakan makanan yang sehat dan memiliki cita rasa yang enak. Elemen ketiganya yaitu adalah value proposition, di mana kami memberikan cita rasa makanan yang enak, sehat, dan halal, dan juga memberikan pelayanan terbaik. Untuk elemen keempatnya adalah customer segment yang di mana merupakan seluruh kalangan ekonomi dan seluruh kalangan umur. Untuk elemen kelimanya adalah customer relationship, yaitu dengan berinteraksi baik dengan konsumen, selalu update mengenai menu dan promo, dan bertanggung jawab penuh akan produk dan pelayanannya. Untuk elemen keenam adalah key resource, yaitu adalah SDM, bahan baku, alat pendukung produksi, dan letak lokasi penjualan. Untuk elemen ketujuh adalah channel, yaitu untuk offline-nya terletak di daerah Bekasi, dan untuk online-nya terdapat di media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Untuk elemen ke-8, yaitu cost struktur, merupakan biaya bahan baku, biaya gaji, biaya sewa bangunan, dan biaya perawatan. Dan untuk elemen terakhir adalah revenue stream, yaitu adalah keuntungan penjualan baik secara langsung atau dari partner dan keuntungan tambahan dari produk konsinyasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu mengenai aspek keuangan. Yang pertama, di sini terdapat mengenai rincian biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk ayam celup dari PT Bean Foods. Yang pertama terdapat biaya bahan baku, yang mana biaya bahan baku ini dihitung untuk produksi selama 1 hari, dengan target penjualan yang dilakukan dalam per hari itu sebanyak 25 produk. Yang pertama terdapat ayam, dengan rincian biaya sebesar 187.500 untuk 25 potong ayam. Selanjutnya itu ada beras sebesar 30.000, tempe 12.000, tahu 8.000, timun 2.500, selada 4.375.000 rupiah, cabai 15.000 rupiah, tomat 2.500 rupiah, bawang merah 5.000, bawang putih 2.500, kerupuk 6.500, sehingga total biaya bahan baku yang dikeluarkan PT Bean Food untuk memproduksi selama 1 hari dengan 25 produk itu sebesar Rp275.875.000. Selanjutnya terdapat biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di sini dihitung dalam 1 hari kerja dengan lama sehari. Untuk biaya tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Untuk tenaga kerja langsung terdiri dari staf yang memproduksi ayam bakar yang terdiri dari 2 orang dengan biaya sebesar Rp140.000 dengan
biaya yang dikeluarkan selama 1 jam oleh PT itu sebesar Rp10.000 per jam. Selanjutnya untuk tenaga kerja langsung yang terdiri dari 2 orang untuk bagian pemasaran dan juga bagian administrasi dan keuangan. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja tak langsung yaitu sebesar Rp140.000. Sama dengan tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerjanya itu sebesar Rp10.000 per jam kerja. Dan didapatkan total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan itu sebesar Rp280.000. Selanjutnya terdapat biaya overhead aktual. Untuk pembuatan produk ayam bakar celup, biaya overhead aktual terdiri dari biaya peralatan dan biaya penolong. Untuk biaya peralatan dihitung dengan menghitung biaya depresiasinya, yang mana biaya depresiasi dihitung dari pembagian harganya yang dibagi dengan masa pakai peralatan tersebut. Yang pertama di sini terdapat wajan yang telah dihitung biaya depresiasinya itu sebesar Rp1.389.000. Selanjutnya terdapat panggangan sebesar Rp926.000, kompor Rp1.222.000, spatula Rp42, saringan Rp69, gilingan Rp139, pisau Rp33, tusukan Rp1.667, kompor penanak nasi Rp1.667, dan juga gas 1 buah dengan biaya sebesar Rp23.000, dan juga diketahui untuk biaya sewa dari toko itu sebesar Rp19.178.000, yang mana didapatkan dari biaya sewa selama 1 tahun itu sebesar 7 juta. Selanjutnya untuk biaya listrik sebesar Rp333.000 per hari, yang mana biaya listrik per bulannya ini sebesar Rp100.000. Selanjutnya terdapat bahan penolong. Yang pertama terdapat box yang dibeli dalam satuan box dengan total untuk 25 box itu sebesar Rp32.500, plastik Rp2.500, bumbu ungkap Rp5.000, bumbu kecap Rp5.000, sendok 25 pieces sebesar Rp5.000, minyak 500 ml sebesar Rp12.000, bumbu dapur Rp5.000, tisu Rp6.000, air 1 galon Rp10.000, arang 1 karung Rp10.000, sehingga didapatkan total biaya overhead aktual yang didapatkan dari penjumlahan biaya peralatan dan juga biaya penolong yang didapatkan sebesar Rp145.665. Selanjutnya di sini terdapat laporan harga pokok produksi PT Bean Foods dalam perhitungan per hari. Yang mana untuk produk yang dibuat itu adalah produk dengan paket lengkap yang spesifikasinya berisi nasi, ayam bakar, tempe, tahu, lalapan, dan juga kerupuk. Dengan jumlah target penjualan dalam seharinya itu sebesar 25 produk. Di sini terdapat biaya bahan baku langsung yang jumlahnya itu sebesar Rp275.875.000, dan juga biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp140.000 dari tenaga kerja langsung sebanyak 2 orang, overhead aktual sebesar Rp145.665.000 yang sudah dihitung sebelumnya, sehingga didapatkan total biaya pabrik untuk memproduksi ayam bakar celup sebesar Rp561.540.000 yang didapatkan dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead aktual. Selanjutnya untuk menghitung laba, di sini kami menghitung terlebih dahulu untuk pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan dari menjual 25
produk ayam bakar dalam sehari yang dijual dengan harga jualnya itu sebesar 30.000 per produk, sehingga didapatkan pendapatan dari penjualan ayam bakar itu sebesar Rp750.000. Dan selanjutnya kita juga menghitung untuk biaya membuat dan menjual yang terdiri dari biaya pabrik, yaitu sebesar Rp561.540.000, dan juga terdapat beban administrasi yang dikeluarkan itu sebesar Rp20.000, dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung untuk staf administrasi dan keuangan serta staf pemasaran sebesar Rp140.000, dan biaya untuk membuat dan menjual yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga sebesar Rp721.540.000. Sehingga kita dapat mengetahui laba per hari PT Bean Foods yang didapatkan dari pengurangan antara pendapatan penjualan yang dikurangi dengan biaya untuk membuat dan menjual. Di sini untuk laba per hari PT Bean Foods yaitu sebesar Rp28.460.000, dan dapat diketahui juga untuk laba per bulan PT Bean Foods sebesar Rp853.796 yang didapatkan dari laba per hari dikalikan dengan 30 hari kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 7 yaitu penutup. Di sini terdapat kesimpulan PT Bean Foods membuat usaha bisnis baru dengan menjual produk ayam bakar celup. Produk ini sendiri memiliki harga yang terjangkau dan dibuat dengan produk yang berkualitas dan juga menggunakan rempah racikan sendiri yang memiliki cita rasa yang khas dengan tambahan sambal berbagai level yang dapat disesuaikan dengan selera konsumennya. Produk ayam bakar celup ini juga dapat dikemas dengan pilihan packaging yang tersedia, di mana pilihan packaging tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menyempurnakan proposal ini. Demikian proposal ini kami sampaikan, semoga kegiatan usaha kami dapat berjalan dengan baik, dan kami juga berharap dapat mengembangkan kreativitas yang bermanfaat bagi kami dan juga bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan proposal ini sehingga dapat terselesaikan baik dan tepat pada waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.